Yang paling pokok adalah yang pertama pembangunan infrastruktur. Ya. Ya. Jadi infrastruktur di Kabupaten Pemalang ini butuh digenjot lagi supaya lebih baik lagi. Karena infrastruktur itu nanti sambungannya dengan jalur perekonomian. Nah, Ya. itu. Kemudian yang kedua bahwa Pemalang itu memiliki 3 wilayah. Ya. Yang pertama adalah wilayah pantai, kemudian wilayah datar yang berada di tengah-tengah, lalu wilayah punggung. Ya. Ya. Wilayah punggung itu cenderung pada sektor pertanian. Ya. Kemudian di wilayah datar ini ke depan mudah-mudahan bisa digenjot dengan sektor industri. Ya. Kemudian di wilayah pantai itu sudah pasti perikanan. Ya. Ya. Jadi potensi kita sangat luar biasa, Pak. Jadi Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota, terutama di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh di Kabupaten Pemalang, yaitu Haji Slamet Effendi SEMM. Jabatannya sekarang adalah Dirut PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang. Apa kabar Pak Slamet? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Ya. Sehat selalu. Ya, Pak Slamet ini sangat berpengalaman. Pernah di DPRD Pemalang, di DPRD Jawa Tengah, memimpin partai, dan sekarang Dirut PDAM. Nah, supaya nggak ada yang kelewatan, mungkin Pak Slamet bisa cerita perjalanan karir walaupun singkat sejak kuliah sampai saat ini. Silakan Pak Slamet. Siap, terima kasih Pak Bambang. Jadi alhamdulillah saya selesai kuliah tahun 95 dari STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Kemudian merantau di Jakarta dan kebetulan tahun 96 itu terjadi konflik di tubuh PDI. Jadi PDI Megawati dan Suryati. Nah, saya bergabung di PDI Pro Mega saat itu di Jakarta. Nah, perjalanannya waktu, kemudian saya ditugasi oleh Pak almarhum Taufik Kemas untuk membentuk kepengurusan di Kabupaten Pemalang, dan terbentuklah kepengurusan itu di Pemalang. Alhamdulillah kemudian berjalannya waktu juga dengan penuh perjuangan. Kemudian di tahun 99 saya menjabat di DPRD Kabupaten Pemalang 2 periode. Jadi tahun 99 sampai dengan 2009. Ketua Komisi C tahun 99 sampai 2004. Kemudian 2006 saya menjabat pimpinan Dewan di Kabupaten Pemalang. Lalu di tahun 2009 saya bersama-sama dengan senior saya
Pak Bambang Sadono di Provinsi Jawa Tengah. Lalu di tahun 2014 selesai dari DPRD provinsi, saya tugaskan untuk mencalonkan DPR RI dari PDI Perjuangan, tetapi di daerah dapil pemilihan 9. Nah, ya di Tegal waktu itu, Tegal dan Brebes. Nasib tidak beruntung dan saya kalah dengan kompetitor di PDI Perjuangan. Lalu berhenti, kemudian diminta oleh Bupati Pemalang waktu itu Pak Haji Junedi untuk bergabung di perusahaan daerah aneka usaha yang saat itu kondisinya kolab dan punya hutang 8 miliar. Alhamdulillah 2 tahun saya menjabat dari tahun 2018 sampai 20. Dari kerugian 8 miliar sudah tinggal 6 miliar saat itu. Kemudian saya ditarik ditugasi baru lagi oleh Pak Bupati di Perumda Air Minum Tirta Mulya tahun 2020 sampai sekarang. Alhamdulillah perkembangan selama saya menjabat, alhamdulillah cukup signifikan. Kemudian dari target 5 tahun itu penambahan SR 10.000, sekarang sudah sebelum 5 tahun sudah tercapai sekitar 13 ribuan. Nah, jadi secara target sudah over ini Pak Bambang. Nah, dan peningkatan pelayanan selalu kita tingkatkan untuk membenahi air bersih di Kabupaten Pemalang. Pak Slamet pernah menerima penghargaan Top CEO BUMD 2023. Betul, Pak. Apa ini maknanya? Ya. Itu kita yang pertama mendapatkan Digital Award. Jadi satu-satunya perintis meter token di Kabupaten Pemalang. Di seluruh Indonesia baru satu di Kabupaten Pemalang. Itu yang pertama. Kemudian penghargaan sebagai pimpinan di perusahaan daerah air minum juga. Pak Slamet, ini sebentar lagi ya semua daerah tidak hanya Pemalang akan melaksanakan pilkada secara serentak. Nah, di Pemalang nama Pak Slamet Effendi ini juga disebut-sebut berpeluang menjadi kandidat bupati. Apa pendapat Bapak? Memang di Kabupaten Pemalang ini perlu sentuhan-sentuhan yang untuk menggairahkan dan membuat masyarakat Pemalang lebih sejahtera. Jadi saya selaku salah seorang yang cinta terhadap dunia politik merasa terpanggil untuk meramaikan pesta demokrasi. Ya, Pak Slamet salah seorang tokoh bahkan perintis PDIP di Pemalang, dan PDIP termasuk partai yang mungkin cukup sendiri ya Pak untuk mengusung calonnya. Nah, apa yang akan dilakukan PDIP Pemalang untuk persiapan pilkada ini? Baik, mekanisme di PDI Perjuangan itu masih sama dengan yang dulu. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran, kemudian nanti setelah pendaftaran itu masuk, nanti diadakan survei terhadap masyarakat tentang elektabilitas. Setelah itu baru ada diskusi-diskusi dengan DPP dan kemudian baru muncullah suatu rekomendasi. Gitu. Ya. Saya kira mekanismenya hampir sama dengan partai lainnya. Ya. Nah, apa rencana Pak Slamet? Mau mendaftar atau mungkin sudah komunikasi, sudah lobby-lobby dengan pimpinan partai?
Ya, karena itu pemilihan bupati dan wakil bupati itu terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, baik yang di Pemalang maupun yang tidak, sehingga insya Allah karena apa permintaan atau desakan dari teman-teman saya harus mendaftar, sehingga insya Allah saya mohon doanya pada senior juga, saya insya Allah akan ikut meramaikan pesta demokrasi di Kabupaten Pemalang. Kalau tidak salah di PDIP sudah mulai pendaftaran. Pak Slamet sudah memantau siapa saja yang daftar. Betul, jadi sudah sekitar 1 bulan yang lalu membuka pendaftaran dan akan ditutup. Pendaftaran itu tanggal 9 kalau tidak salah itu ditutup. Ada beberapa tokoh, saya juga merasa bangga. Jadi banyak tokoh-tokoh Pemalang yang sekarang kembali ke daerahnya punya keinginan yang sama untuk membangun Pemalang, yaitu diantaranya adalah Eka Prasetyo Wardoyo, kemudian Pak Anom, lalu ada Pak Nurholis, kemudian ada Pak Heri, ya Pak Heri Setiawan, tidak salah, dan setahu saya itu. Nah, dari nama-nama itu ada yang dari internal PDIP atau tidak, Pak Slamet? Kalau saya lihat belum ada itu. Nah, nah Pak Slamet mau mendaftar kapan? Kemungkinan besok, insya Allah. Ya. Jadi Pak Slamet nanti akan menjadi kader internal PDIP pertama yang akan daftar. Di yang calon bupatinya. Ya. Berarti kader pertama. Ya, Pak Slamet, kelihatannya tidak hanya PDIP yang membuka pendaftaran, apa juga punya rencana untuk mendaftar di partai lain, Pak? Ya, saya kira yang baru membuka hanya 2, karena yang memenuhi kuota untuk mendaftarkan langsung 2 partai pemenang di Kabupaten Pemalang. Yang pertama adalah PDI Perjuangan mendapatkan 12 kursi, kemudian PKB mendapatkan 11 kursi. Baru 2 itu, Pak Bambang. Nah, ya maksud saya apakah Pak Slamet juga akan mendaftar melalui PKB? Kalau 2 partai ini, 2 partai yang punya hak untuk mendaftarkan langsung tanpa koalisi, ya nanti saya akan membicarakan dengan rekan-rekan tim kami, Pak. Jadi yang jelas saya mesti sudah cap bahwa saya PDI kan gitu. Jadi siapa tahu PDI sama PKB koalisi. Amin, mudah-mudahan. Nah, Pak Slamet ini kan orang lama ya yang berjuang di partai dan di perpolitikan Kabupaten Pemalang. Berarti sudah tahu persis persoalan-persoalan yang dihadapi Kabupaten Pemalang. Kalau menurut Pak Slamet, apa yang paling pokok dan mendesak 5 tahun mendatang harus diatasi di Pemalang? Yang paling pokok adalah yang pertama pembangunan infrastruktur. Ya. Jadi infrastruktur di Kabupaten Pemalang ini butuh digenjot lagi supaya lebih baik lagi. Karena infrastruktur itu nanti sambungannya dengan jalur perekonomian. Itu. Kemudian yang kedua bahwa Pemalang itu memiliki 3 wilayah. Yang pertama adalah wilayah pantai, kemudian wilayah datar yang berada di tengah-tengah, lalu wilayah punggung. Wilayah punggung itu cenderung pada sektor pertanian. Kemudian di wilayah datar ini ke depan mudah-mudahan bisa digenjot dengan sektor industri. Kemudian di wilayah pantai itu sudah pasti perikanan.
Ya. Ya. Jadi potensi kita sangat luar biasa, Pak. Jadi Ya. Ya, sekarang tiga itu Pak, satu persatu. Apa yang akan dikerjakan ke depan, baik di bidang perikanan, kemudian industri dan pertanian. ya, jadi kalau di bidang perikanan, potensi kita sangat luar biasa. Jadi ada bandeng yang produksinya ada di Pemalang, tapi ternyata dikirim ke luar daerah dan menjadi branding di luar daerah. Ini tentunya perlu sentuhan dari pemerintah daerah supaya brandingnya Kabupaten Pemalang. Ya. Iya. Masa bandeng Pemalang nanti kita beli ternyata jadinya bandeng Yuwono kan itu. Iya, iya, iya. Nah, itu di bidang salah satu contoh di bidang perikanannya. Kalau di tengah tentunya perlu ada perluasan kawasan industri karena sekarang sudah mulai banyak jadi investor-investor datang ke Kabupaten Pemalang menanamkan modalnya. Tentunya ini akan mengatasi permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Pemalang. Lalu kalau di atas, Bapak mungkin tahu sendiri karena Pak Bambang juga sering keliling-keliling di Pemalang, ya, bahwa potensi di atas itu kan sayur-sayuran, kemudian buah, ya nanas, kemudian ada mangga istana yang cukup terkenal. Itu juga brandingnya harus Pemalang nantinya kan itu. Sehingga bisa mendapatkan menambah income bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. Ya, dulu pernah ada potensi kelapa, Pak. Itu seperti apa, Pak? Ya, potensi kelapa sekarang sudah bergeser pada buah-buahan, Pak. Oh, ya. Ya, pada buah-buahan. Ya. Ya. Kalau lahan tebu, Pak, masih bagus di Pemalang? Lahan tebu sudah berkurang karena beberapa pabriknya kan sudah tutup gitu. Nah, Pak Slamet, terakhir, apa harapan Bapak pada masyarakat Pemalang ya di dalam memilih calon-calon pemimpinnya ini? Jangan sering keliru memilihnya, Ya. Sehingga Pemalang terkenal se-Indonesia gitu ya. Apa yang diharapkan supaya terpilih yang ideal, yang cocok dan yang bisa menyelesaikan masalah di Pemalang? Ya, yang pertama kita memang sudah tahu. Jadi beberapa kegiatan pil-pil ya, baik pilpres, pileg, kemudian pilkada itu cenderung masyarakat kita adalah pragmatis. Nah, ini mudah-mudahan bisa berubah jadi memilih kader-kader yang terbaik di Kabupaten Pemalang, yang terbaik dari yang baik. Karena ya kalau sudah mencalonkan dari rekomendasi ini merupakan kader baik, ya, terbaik itu di Kabupaten Pemalang. Nah, mudah-mudahan bisa memilih dengan hati, ya, sehingga melihat siapa yang kira-kira nantinya akan lebih bermanfaat untuk Kabupaten Pemalang. Saya kiranya itu sebabnya. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Haji Slamet Effendi, SCMM, Dirut PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang. Mudah-mudahan niat baiknya untuk menyumbangkan pengabdiannya pada Kabupaten Pemalang bisa terlaksana, semua berjalan dengan baik dan masyarakat mendapat pemimpin yang sesuai harapan. Dan sukses Pak Slamet Effendi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token?
Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.